Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV. Dan seperti biasanya, kita akan belajar sedikit dari beberapa alam yang itu menjadi satu catatan tersendiri buat kita bagaimana kita bisa menjadi lebih baik ya. Kalau kemarin kita berbicara atau belajar tentang tanaman atau pohon jati yang bisa memberikan kita banyak manfaat, banyak arti, banyak pelajaran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kehidupan dan juga bisnis dari pohon bambu ya, seperti yang ada di belakang saya itu. Jadi kita akan belajar banyak tentang bagaimana sih pohon bambu itu bisa memberikan satu nilai tersendiri terhadap kondisi di lingkungan sekitar dan juga pohon bambunya itu sendiri. Kita akan segera pelajari di channel CMTV. Teman-teman, kalau kita melihat pohon bambu, mungkin secara umum orang akan melihatnya ya seperti itulah pohon bambu. Jadi secara bisnis pohon bambu ini bisa dibisniskan atau dijual ya. Per batangnya ini penjualannya memang relatif. Ada yang harga 9.000 kalau mengambil langsung dari pokoknya, dan itu pun dibagi dua ya. Jadi pohon atau batang bambu yang bawah atau yang sering disebut dengan bongkotan dalam bahasa Jawanya, kemudian batang yang bagian atas, jadi berbeda harganya. Nah, kalau dijual di pasaran di kota sana harganya biasanya sampai Rp20.000 ya, nyampe di rumah ya, macam-macam harganya juga berbeda-beda. Nah, ini pohon-pohon bambu yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pohon bambu yang memberikan satu fenomena tersendiri ya. Kita akan kilas secara utuh. Teman-teman, coba lihat dari batang pohon bambu ini. Jadi ini sudah besar. Tetapi kalau kita menanam pohon bambu ini, orang mungkin tidak merasa ada sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi pohon bambu ini tidak seperti tanaman yang lainnya. Kalau kita menanam pohon bambu, ini usia 1-5 tahun, hampir tidak ada pertumbuhan yang berarti ya. Jadi usia 1-5 tahun itu akan terlihat pendek, bahkan kita melihatnya tidak ada pertumbuhan sama sekali. Mungkin hanya beberapa sentimeter saja, beberapa puluh sentimeter mungkin itu menjadi sesuatu yang bagus selama 5 tahun di awal pertumbuhan ya. Tetapi kalau kita sudah mencapai di atas 5 tahun, maka pohon bambu ini akan tumbuh sangat pesat gitu ya. Tumbuh sangat pesat dan bisa bermeter-meter, berbeda dengan yang 5 tahun awal. Nah, apa artinya ini? Begini, jadi pohon bambu ini mengajarkan kepada kita bahwa 5 tahun pertumbuhan itu, ternyata pohon bambu itu bukan tidak tumbuh ya. Memang tidak terlihat tumbuh ke atas. Jadi pohon bambu di usia 0-5 tahun itu tidak terlihat tumbuh ke atas. Tetapi sebetulnya di usia 1-5 tahun itu pertumbuhannya ke bawah. Jadi dia membentuk akar yang begitu kuat, akar yang begitu dalam ke dalam tanah, akar yang begitu kuat menyamping juga. Nah, itulah yang membuat kenapa pohon bambu begitu kuat ya. Artinya di usia 1-5 tahun itu sebenarnya dia membuat fondasi yang sangat kuat untuk dirinya, karena dia akan tumbuh, dia tahu akan tumbuh sangat tinggi, tumbuh sangat besar dan berimbun-rimbun gitu ya. Sehingga dia memerlukan akar pertumbuhan yang cukup kuat, dan itulah dilakukan selama 5 tahun ke depan. Nah, artinya dalam kehidupan teman-teman, baik itu dari sisi bisnis ataupun dari sisi yang lainnya, sebetulnya kalau di usia 1-5 tahun Anda atau bisnis Anda atau apapun bisnisnya kok tidak tumbuh sangat pesat, sebetulnya tidak perlu khawatir, karena sebetulnya saat itu sedang ada pertumbuhan akar yang cukup kuat dalam bisnis Anda gitu ya. Jadi di bisnis itu butuh pertumbuhan akar yang kuat, semisal bagaimana dia membentuk sebuah produksi yang cukup bagus, kemudian bagaimana dia cara meraih pangsa pasar atau pangsa konsumen itu yang cukup bagus seperti apa, itu dilakukan selama 5 tahun ya. Dan itu yang kemudian kalau dia lolos sampai lolos di usia 5 tahun, maka dia akan tumbuh cukup besar.
dan pertumbuhannya juga akan melebihi dari yang 5 tahun itu. Nah, itu diantara pertumbuhannya. Karena itu meskipun bisnis Anda selama 5 tahun itu tidak menampakkan hasil yang cukup signifikan, ketika hasilnya atau cash flow-nya sedikit, sebetulnya ada pertumbuhannya cukup kuat, yaitu konsumen, di kalangan konsumen. Karena itu ini yang harus diperhatikan, bagaimana pertumbuhan konsumen di tempat Anda. Kalau memang itu cukup kuat, maka produksinya juga. Nah, saya akan bercerita sebentar lagi tentang bagaimana pertumbuhan sebuah perusahaan keluarga selama 5 tahun itu, persis pohon bambu ini ya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang miliaran rupiah ketika sudah di atas 5 tahun. Ada sebuah perusahaan percetakan ya, jadi printing, digital printing, kemudian juga perusahaan packaging, dan itu menjadi satu contoh bahwa pohon bambu ini memang benar dan bisa menjadi contoh kita untuk dalam berperilaku, baik dalam hidup maupun dalam sebuah bisnis. Saya contohkan sebuah perusahaan keluarga, jadi perusahaan percetakan dan juga packaging ya. Ketika usianya baru mulai, katakanlah di usia 1 sampai 5 tahun, ini real kejadiannya, jadi sekitar tahun 90-an ya. Jadi di awal bisnis, ini seorang pemilik bisnisnya baru saja selesai kuliah, kemudian dia mencoba bisnis di bidang packaging kertas gitu ya. Nah, ketika itu dia sedang memperkuat fondasinya. Jadi bisnisnya hanya terisi dalam setahun ya. Kalau dalam setahun itu 12 bulan, saat itu yang terisi mungkin hanya 3 proyek dalam kurun 4 bulan. Jadi 4 bulan satu proyek, kemudian 4 bulan lagi satu proyek, sehingga paling ya 3 sampai 4 proyek saja dalam 1 tahun itu. Nah, itu pun dikerjakan hanya dengan beberapa karyawan saja di 5 tahun itu ya. Tidak ada kehidupan bisnis yang sehari-hari bisa didapatkan karena hanya mengandalkan proyek. Paling proyeknya hanya akhir tahun, kemudian pas momen hari lebaran. Kalau pas akhir tahun kan kalender ya. Kalau pas momen lebaran packaging itu, kemudian juga proyek, dan hanya segitu kecil-kecil saja. Sehingga karyawan yang bekerja di situ hanya musiman. Jadi ketika musim akhir tahun dia mengumpulkan beberapa karyawan untuk diajak bekerja menyelesaikan proyek di perusahaannya dia. Ya kalau mau disebut perusahaannya, karena hanya mungkin belasan karyawan saja ketika proyek itu berjalan. Dan itu hanya dilakukan di akhir tahun, kemudian juga hari lebaran dan juga momen yang lainnya. Setelah itu kosong. Nah, kondisinya seperti itu 1 sampai 5 tahun. Tapi di selepas 5 tahun ternyata pertumbuhannya cukup pesat. Dari 5 tahun itu terbentuklah customer yang memang benar-benar loyal pada perusahaan ini. Kenapa bisa loyal? Ya karena dari sisi kualitas produksi ternyata memang di sini ditekankan betul bahwa kualitasnya harus lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan packaging yang lainnya. Dan itu betul-betul ditanamkan pada karyawannya yang meskipun musiman, tetapi mereka diminta untuk bisa memproduksi satu barang yang cukup bagus. Nah, dari situlah kemudian tertanam di jiwa konsumen bahwa kalau kita mau memproduksi packaging yang memang hasilnya cukup bagus, maka ada di perusahaan tersebut. Nah, ini menjadi satu contoh real bahwa tanaman atau pohon bambu ini memang benar-benar menjadi pelajaran buat kita bahwa 1 sampai 5 tahun itu benar-benar akan menjadi satu pondasi yang cukup kuat untuk seorang pengusaha. Karena itu dia pun tahu bahwa dia tidak akan menyerah di situ. Nah, ketika usia 5 tahun ke atas, maka sudah mulai terbentuk konsumen-konsumen yang cukup bagus dan loyal. Dan berikutnya, karena produknya cukup bagus, maka sangat diminati oleh beberapa perusahaan yang ada di luar wilayahnya ya, di antaranya yang ada di luar provinsi. Kemudian mereka semuanya memesan atau membuat packaging produknya di perusahaan ini. Nah, semakin berkembang, semakin kuat sehingga dalam jangka 10 tahun 5 tahun mereka hanya bekerja musiman, kemudian di usia 6, kemudian 7, 8, 9, 10, dan 10 di angka 10 tahun usianya dia sudah memproduksi tiap hari ya. Jadi berbeda
kondisinya. Kalau dulu hanya musiman, kemudian di tahun ke-10 dia sudah produksi tiap hari. Mulai Januari itu sudah mulai memproduksi kalender, sisanya di bulan Oktober itu ya. Kemudian nyambung dengan hari raya, dan juga produk-produk berikutnya berkaitan dengan produk yang fast moving ya. Jadi cepat pergerakannya. Misalkan produk-produk untuk packaging, produk kecantikan, kemudian juga produk makanan dan yang lainnya. Intinya bahwa produk yang diproduksi di situ adalah produk yang memang dikonsumsi tiap hari, setiap saat. Artinya apa? Sudah tidak berdasarkan proyek lagi, tetapi berdasarkan harian, dan karyawannya juga bukan belasan orang, tetapi sudah mencapai di atas 150 bahkan sampai 300 orang setiap harinya yang dikerjakan. Bahkan ketika usianya sudah di atas 10 tahun sudah diberlakukan shift malam juga. Nah, ini artinya bahwa pertumbuhan dari perusahaan ataupun kehidupan itu memang seperti yang ada di pohon bambu itu ya. Ketika usia 1 sampai 5 tahun menjadi pondasi yang cukup kuat, dan ketika itu sudah berada di atas 5 tahun maka pertumbuhannya sangat pesat dan tidak seperti yang dibayangkan. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari pohon bambu ini baik dalam kehidupan maupun di dalam bisnis. Salam dan sukses selalu untuk Anda.